Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang berada, senang sekali hari ini Katia bisa berjumpa kembali, bisa menyapa lagi sahabat Quran yang berada. Dan semoga sehat selalu, kemudian berkah dunia akhirat, amin. Dan seperti biasa, sebelum dimulai, bismillah dulu. Katia hari ini mau ngapain sih? Nah, Katia ini hari ini mau sharing-sharing tentang guru tahfiz. Karena kadang ada yang bertanya, katanya apa sih tantangan jadi guru tahfiz? Sebenarnya ini teman-teman ya, semua pekerjaan itu ada tantangannya. Semua pekerjaan pasti ada plus minusnya. Dan semua pekerjaan itu ada yang namanya suka dukanya. Karena memang itu di dunia ya, kalau pengen tidak ada keluh kesah, tidak ada yang sia-sianya di surga. Jadi kita nggak bisa mengatakan kamu kerjanya enak, kamu kerjanya hebat, kamu kerjanya nggak ada, masya Allah. Yang ada itu kalau hati kitanya nggak berat, kalau hati kitanya berat, kalau hati kita nggak lapang, kalau hati kita tidak menerima segala ketetapannya, pekerjaan apapun itu berat dan ada tantangannya, betul? Iya. Jadi sebenarnya semua juga berat. Nah, tapi kali ini Katia mau bercerita tentang tantangan apa sih menjadi guru tahfiz. Dan nanti kalau Katia menceritakan pengalaman tantangan-tantangan, pasti nanti insya Allah solusinya ada di video-video Katia ya. Oke, yang pertama, tantangan yang pertama itu pastinya, bukan pastinya ya, namanya juga sharing. Yang pertama itu tentang metodenya. Ada metodenya cocok nggak buat anak-anak? Metodenya apakah kurang menyenangkan dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin mengajarkan tahfiz, coba deh kita ngulik-ngulik metode apa yang bagus, yang cocok. Katia sarankan menggunakan VGA. Promosi di bawah. Ya, yang kedua, tantangan guru tahfiz adalah apalagi yang sekarang, zamannya sekarang, orang-orang menyekolahkan anak, memadrasahkan anak, memasukkan anak ke sekolah TPA atau TPQ dan sebagainya. Kalau kita dulu mungkin pertama karena ikut-ikutan, kedua memang seru gitu, ngaji seru karena di rumah mau ngapain, gak ada kerjaan, terus lebih seru dari teman-teman bisa belajar sambil bermain dan sebagainya. Yang ketiga memang itu sudah jadi tradisi bahwa ya saya belajar, ngapain juga nggak belajar gitu, takutnya bodoh dan sebagainya. Nah zaman sekarang tantangannya itu adalah anak-anak tuh udah gadget semua. Jadi merasa nggak asik lagi tahfiz, nggak asik lagi sekolah, nggak asik lagi. Mendingan di rumah ada wifi, bisa main game, bisa nonton apa saja, apapun ada di YouTube. Jadi tantangan kita adalah anak yang satu pemalas, uring-uringan, yang nggak naik-naik aja, yang ngamuk-ngamuk aja. Masya Allah. Ada anak karena terlalu banyak nonton gadget, atau menggunakan gadget dengan nonton dan sebagainya. Ada anak yang nggak suka, yang nggak lulus-lulus halaman itu. Jadi kita benar-benar harus tahu trik-trik setiap anak yang ngamuk, yang malas, yang susah naik, yang mud-mudan. Silahkan simak di YouTube Katia. Itu ya tantangannya itu karena anak-anak tuh gadget ya. Jadi banyak sekali dari gadget tuh, banyak sekali cabang-cabangnya. Yang ketiga tantangannya itu adalah kita apakah ada yang dukung, ada yang support dan sebagainya. Ada yang memang beberapa lembaga yang memang masih belajar dan sebagainya. Ada yang guru itu semuanya dilakukan. Guru itu bukan guru aja, ya sebagai kepala cabang, sekretaris, bendahara, kepala sekolah, tukang kebun, semuanya dilakuin. Bahkan yang gaji sendiri, yang SPP sendiri, admin sendiri, semuanya ngelakuin. Makanya ada beberapa guru yang terlalu kecapean, jadi tidak fokus kepada anak, pencapaian evaluasi, supervisi dan sebagainya, guru sendiri nggak ada. Yang penting anak berkumpul aja di sebuah lembaga itu, gitu ya, karena belum profesional atau belum tersistem dan sebagainya itu. Yang keempat adalah partner kerja kita. Jadi apakah kita punya partner yang bagus yang bisa bercerita untuk perkembangan anak, sistem, teknik, kurikulum dan sebagainya. Ada yang memang partner kita paham tentang pendidikan, tentang anak, gitu ya, tentang kebersihan, tentang kekompakan, tentang kita harus jadi partner yang baik, gitu ya, sportivitas dan sebagainya itu tantangannya. Jadi benar-benar jadi guru itu harus benar-benar sabar dari kelas, benar-benar kita harus memanage hati dengan baik ya. Dan tantangannya adalah tantangan yang menjadi guru tahfiz adalah yang paling penting
Dan yang paling terakhir, tantangannya adalah tentang hati. Apakah kita ingin disebut sebagai guru hebat, guru tahfiz, ustazah, menghasilkan anak-anak yang pintar, yang solih? Ini harus benar-benar meluruskan niat dan meluruskan hati kita. Apakah jadi guru tahfiz karena ya udah, karena saya diajak, saya pengangguran, ya udah menjadi guru tahfiz. Ya saya juga pernah pesantren kan, atau saya juga pernah udah dapat berapa kali berapa setoran gitu ya. Udah saya mengisi kekosongan gitu kan. Atau menjadi guru tahfiz karena terpaksa. Kita jadi dari keluarga pesantren, atau kita dari keluarga tarbiyah, atau kita dari keluarga kiai dan sebagainya. Jadi dipaksa-paksain mungkin, padahal kita nggak mau belajar, nggak mau ngajar dan sebagainya. Nah, jadi tantangan kita adalah saat ini adalah tentang hati kita, untuk meluruskan niat kita, mengikhlaskan segala apa yang datang kepada hidup kita, tetapan Allah gitu ya. Dan benar-benar harus memanage hati kita dengan baik, agar apapun yang datang, ujian-ujian apapun yang datang, kita bisa minta sama Allah senjatanya. Kita punya obatnya, kita punya senjatanya, kita punya apa sih yang harus kita lakukan pada saat ujian ini, ujian itu. Jadi tantangannya yang paling penting ini ada yang nomor 5, sahabat kalian pada. Itu saja, semoga bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dapat pahala jariah dari semua tadi dengan like, share, komen, dan subscribe. Dan kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.